Nama saya Muhammad Alif dengan NIM 8040190303 ingin mempresentasikan materi yang berjudul cyberbullying. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi, langsung saja. Pengertian cyberbullying. Cyberbullying atau yang bisa disebut perundungan dunia maya adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Fenomena cyberbullying. Sebagaimana yang kita tahu bahwa bullying dapat dilakukan secara fisik maupun verbal. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk bullying yang menyentuh sisi psikologis manusia lewat serangan verbal, yang umumnya dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Parahnya lagi, sekarang ini cyberbullying dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok seseorang yang sebenarnya tidak berurusan langsung dengan si cyberbullies dan korban. Cyberbullies akan memukul banyak massa untuk melakukan bullying terhadap korban. Hal ini dapat membuat korban semakin tertekan. Kasus cyberbullying ini marak terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, di mana korban dari tindakan ini tidak pandang umur, tidak pandang latar belakangnya, disebut artinya semua orang berpotensi mengalami cyberbullying. Cyberbullying muncul karena tidak bijaknya seseorang dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Berkat kecanggihan teknologi menyebabkan semua orang memiliki akses internet. Di suatu sisi, hal ini berdampak negatif karena dapat meningkatkan terjadinya kasus cyberbullying. Cyberbullying lebih berbahaya daripada physical bullying. Cyberbullying jauh lebih berbahaya dari cyberbullying yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan verbal atau fisik terhadap anak yang jauh lebih lemah dan kecil. Meskipun tindakan penindas ini tidaklah terjadi secara fisik, namun memiliki efek yang lebih menghancurkan dan tahan lama. Cyberbullying dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu adanya tatap muka. Hal ini dapat memberikan keberanian tersendiri bagi anak-anak untuk melakukan hal yang tidak mungkin mereka lakukan di dunia nyata. Ditambah lagi, mereka dapat membuat fake akun hanya untuk membuli seseorang di sosial media. Penggunaan internet yang masif masih membuat tindakan negatif yang satu ini dapat terjadi dengan cepat dan terjadi di mana saja. Pesan yang digunakan untuk menindas korban menjadi lebih merusak dari kekerasan karena bisa dilihat dan dimanipulasi oleh siapa saja. Faktor penyebab cyberbullying. 1. Sebagai wujud pembalasan atas penindasan yang diterima sebelumnya. 2. Untuk mencari kesan keren dan tangguh. 3. Dipicu rasa iri kepada orang lain yang akan dijadikan cyberbullying. 4. Cyberbullies memiliki kepribadian tertentu sebagai cara untuk menyatakan perasaan senang untuk menyakiti korbannya. 5. Menganggap cyberbullying sebagai cara untuk menyatakan dominasi dan kekuasaannya. Cyberbullies mendapatkan kepuasan karena cyberbullying dilakukan sebagai cara untuk mengeluarkan agresi fantasi ketika online. Bentuk-bentuk cyberbullying berwilar. Flaming. Perilaku berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Biasa dilakukan di dalam chat grup media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina seseorang. Selanjutnya, harassment. Perilaku mengirim pesan-pesan dan kata-kata yang tidak sopan yang ditunjukkan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks. Denigration. Perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang yang dituju, seperti mengirimkan gambar seseorang yang sudah diedit menjadi lebih sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lain. Impersonatio. Perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Exclusion. Perilaku dengan sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Outing dan tracking. Outing. Perilaku trackery menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi milik orang lain. Trackery. Perilaku memuji seseorang dengan tipu daya agar mendapat rahasia atau foto pribadi dari calon korban. Cyberstalking. Perilaku berulang kali mengirim ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Elemen cyberbullying. Pelaku atau cyberbullies. Karakteristik. Memiliki kepribadian yang dominan dengan mudah dan menyukai dan melakukan kekerasan. Cenderung lebih cepat temperamental, impulsif, dan mudah frustasi dengan keadaan yang sedang dialaminya. Korban victim. Korban yang menjadi target cyberbullying adalah mereka yang berbeda dalam pendidikan, ras, berat badan, cacat, agama, dan mereka yang cenderung sensitif, pasif, dianggap lemah, dan biasanya mereka jarang bergaul. Saksi bystander adalah seseorang yang menyaksikan penyerangan perilaku bully pada korban. Bystander dibedakan menjadi harmful bystander, pengamat yang mendukung peristiwa
bullying dan tidak memberi bantuan apapun, dan helpful bystander atau pengamat yang berusaha menghentikan bullying dengan cara memberikan dukungan kepada korban. Karakteristik cyberbullying. 1. Cyberbullying yang dilakukan secara berulang. Umumnya dilakukan lebih dari sekali, kecuali jika itu ancaman pembunuhan atau ancaman serius terhadap seseorang. 2. Menyiksa secara psikologis. Cyberbullying dapat menyiksa korban secara psikologis. Korban biasanya mendapatkan perlakuan seperti difitnah, digosipkan, penyebaran foto dan video korban dengan tujuan mempermalukan korban. 3. Cyberbullying dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun beberapa tujuan seseorang melakukan cyberbullying adalah untuk memperlakukan korban, membalas dendam, mengatasi stres dari konflik yang terjadi dan hanya untuk bersenang-senang. 4. Terjadi di dunia maya. Cyberbullying dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti jaring sosial dan pesan teks. Dampak dari bahayanya cyberbullying. Korban mengalami depresi hingga keinginan untuk bunuh diri, berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Korban berisiko menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, cemas, dan gangguan PTSD. Hal ini akan berdampak pada sel multi, sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Korban dikucilkan dari lingkungan pergaulan, sehingga berpotensi menarik diri dari lingkungan sosial. Cyberbullying bisa menyebabkan kematian. Berbagai kritik pedas, ancaman mengerikan yang dikirimkan oleh seseorang melalui platform sosial media dapat mengganggu mental korban cyberbullying. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa depresi yang tak berkesudahan untuk korban hingga membuat korban ingin mengakhiri hidupnya. Berbagai kasus bunuh diri akibat cyberbullying sudah banyak terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentu saja hal ini dikarenakan beban berat yang ia rasakan akibat berbagai komentar dan pesan jahat dari seseorang melalui internet. Kasus kematian akibat cyberbullying. 1. Amber dan Todd. Bunuh diri kelantaran ada seseorang yang menyebarkan foto tak personal di internet. 2. Luhara. Bunuh diri dengan cara menghirup karbon monoksida. Penyebab bunuh diri karena depresi akibat perundungan yang dilakukan warganet. 3. Maria Hamasaki. Bunuh diri karena dibully warga warganet lantaran ia tidak mengenakan masker di tempat umum di tengah pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu dilakukan ketika dibully di media sosial. Yang pertama, jangan memberikan respon pada komentar atau pesan yang bersifat intimidatif, mencaci, mengejek, dan menyela. Jika ditanggapi, maka pelaku akan puas dan terus-terusan melakukan hal ini. Selanjutnya, simpan bukti dan upload bukti bullying yang diterima dari media sosial, baik berupa pesan, foto, atau komentar, agar bisa ditunjukkan ke pihak yang berwenang. Lalu, tidak perlu membalas dendam secara terang-terangan, karena pelaku bullying akan terus mencari sekutu pembuli yang baru. Yang terakhir, temui pihak berwajib dan laporkan jika aksi tidak segera berhenti sembari membawa bukti bullying yang dilakukan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau lainnya. Sekian dan terima kasih.